menjelaskan mengenai materi audit, yaitu pemeriksaan persediaan. Nah, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Kadieta Nurdani, Saya Vinega Tadi. Saya Veronica Maria Kristianti. Saya Muhammad Febrianto. Saya Randy Zanata. Mari kita tonton dan saksikan materi yang akan disampaikan. Oke, jadi kan materi yang akan kita bahas ini adalah pemeriksaan persediaan. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui apa sih persediaan itu. Nah, persediaan ini merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14, persediaan itu adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan dalam proses produksi atau dalam perjalanannya ini atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Nah, kemudian kita harus mengenali sifat-sifat persediaan. Apa aja sih sifatnya? Nah, yang pertama ini biasanya merupakan aktiva lancar karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Nah, dan yang terakhir ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aktiva lancar dan total aktiva, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Terus kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau SAK. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan metode sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan kredit. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan atau bisa disebut purchase sales commitment yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur pemeriksaan persediaan. Ada 2 prosedur. Yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang kedua, ada prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Oke, mari kita masuk ke prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, prosedurnya itu adalah kita mempelajari dan mengevaluasi internal control atas persediaan. Dalam hal ini tuh biasanya auditor itu menggunakan internal control question dengan yang selanjutnya melakukan tes transaksi atau compliance test atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Yang kedua, menarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Menyimpulkannya itu apakah internal controlnya itu baik atau sedang atau buruk begitu. Yang kedua, prosedur yang kedua yaitu ada prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama, lakukan observasi atas stop of name atau perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan atau klien. Stop of name dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang consignment out dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse, jika jumlahnya material harus dilakukan stop of name. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasinya saja. Stock of name bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Yang kedua, meminta final inventory list atau inventory completion dan lakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut. Nah, prosedur yang harus dilakukan terhadap final inventory list
adalah yang pertama, cek mathematical accuracy atau penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, mencocokkan jumlah kolom value dengan saldo menurut buku besar persediaan. Yang ketiga, cocokkan jumlah menurut kolom stock card dengan saldo menurut stock card atau test basis. Yang terakhir, bandingkan quantity per count dengan jumlah menurut count sheet auditor. Yang selanjutnya ada kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Biasanya barang konsinyasi jumlahnya tidak terlalu besar sehingga lebih praktis untuk mengirim konfirmasi dibandingkan jika auditor harus menghitungnya. Selain itu, auditor juga bisa memeriksa bukti pengiriman barang konsinyasi tersebut. Yang selanjutnya ada periksa unit price dari raw material, work in process, finished goods, dan supplies. Untuk raw material dan supplies, periksa faktur pembelian yang terakhir dan perhatikan apakah perusahaan menggunakan FIFO, LIFO, atau average cost. Untuk work in process, pelajari cost accounting prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengetahui besarnya direct material, direct labor, factory overhead yang sudah dibebankan termasuk persentase selesainya. Untuk finished good, pelajari cost accounting prosedur dan periksa apakah perusahaan menggunakan standard cost sehingga harus diperiksa perhitungan variance-nya. Yang selanjutnya ada lakukan rekonsiliasi antara saldo menurut stok opnam dan saldo per tanggal laporan posisi keuangan. Jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya ada periksa cukup tidaknya allowance for slow moving atau barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Di sini cukup dalam arti tidak terlalu besar atau dapat menyebabkan laba terlalu kecil, dan tidak terlalu kecil atau dapat menyebabkan laba terlalu besar. Untuk itu, auditor harus memeriksa bagaimana kebijakan dan cara perusahaan menentukan allowance, apakah konsisten atau tidak dengan periode sebelumnya. Yang selanjutnya ada periksa kejadian sesudah tanggal neraca atau subsequent event. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penjualan fiktif yang dicatat untuk memperbesar jumlah laporan penjualan atau salah satu bentuk window dressing, dan kemudian di awal periode berikutnya di reverse atau dibuat jurnal balik. Selanjutnya ada periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Jadi jangan sampai ada penjualan tahun 2015 yang dicatat sebagai penjualan tahun 2016 atau penjualan yang dicatat sebagai penjualan 2015. Begitu juga dengan pembelian. Jangan sampai ada pembelian tahun 2015 yang dicatat sebagai pembelian 2016 ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya terdapat periksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement, perjanjian kredit, notulen rapat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan sebagai barang jaminan atas kredit yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga. Jika ada, tentunya akan disebutkan dalam jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Dan jika persediaan yang dijaminkan, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya terdapat periksa apakah ada status stock purchase komitmen per tanggal neraca. Jika ada yang menimbulkan kerugian material bagi perusahaan dalam periode berikutnya, hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus memeriksa kontrak penjualan dan pembelian yang realisasinya akan dilakukan di periode berikutnya, dan memeriksa apakah ada penurunan harga beli atau harga jual di pasar di periode berikutnya. Selanjutnya, terdapat seandainya ada barang dalam perjanjian, lakukan prosedur berikut ini. Yang pertama, terdapat meminta rincian barang dalam perjalanan pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca.
Yang kedua, terdapat periksa perhitungan matematis. Dan yang ketiga, terdapat periksa apakah syarat pengiriman barang menggunakan FOB shipping point atau FOB destination point. Dan yang terakhir, terdapat periksa penyelesaian sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya terdapat buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Auditor harus menyimpulkan apakah berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukannya persediaan disajikan secara wajar atau tidak. Dan yang terakhir, terdapat periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oke teman-teman, jadi sekian penyampaian materi mengenai pemeriksaan persediaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.